Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu dokter, user ini ya APF 5020 dari GTM. Senang sekali kita siang ini bisa ketemu di acara bulanan kita ya, sharing-sharing untuk penggunaan APF 5020. Jadi di kesempatan ini nanti bisa sharing misal kendala atau misal ada fungsi yang belum dipahami atau settingan yang mungkin kurang oke, nanti bisa ditanyain langsung ke Pak Roni. Oh, sini. Obrolan. Udah, langsung saja kita mulai ya. Ini ya, Bu. Silakan untuk Pak Roni, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Pak Rio. Selamat siang Pak Dokter, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini seperti biasa kita kembali melanjutkan pertemuan rutin bulanan kita. Ya, sudah lebih dari 1 tahun, tapi ada beberapa puskesmas mungkin yang baru bergabung dengan kita karena memang baru pengadaannya, sehingga tidak salah kalau saya akan mengulang kembali hal-hal yang pernah saya sampaikan di pertemuan rutin bulanan. Tapi sekali lagi, setelah kita Absen. Absen enggak nih kan Mbak obrolan iki. Apa? Absen. Absen iki anu. Grup apa? Tidak di-mute untuk yang lain mungkin. Oke ya. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi ada suara-suara yang bertabrakan sehingga bisa di-mute lagi, Mas. Oke ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya, Bu. Sekali lagi di pembukaan ini saya sampaikan bahwa acara kita ini adalah acara rutin pertemuan bulanan yang akan terus berlangsung hingga 2 tahun, dan kita sudah berjalan selama 1 tahun. Mungkin ada beberapa teman dari puskesmas lain yang baru bergabung karena mungkin baru saja pengadaannya. Tapi setelah berjalan 1 tahun ini, ada perkembangan dari wilayah Jakarta ya, di mana beberapa puskesmasnya sudah mencoba diupayakan disambung ke aplikasi Satu Sehat seperti yang ada dalam screen tampilan di handphone ataupun laptop Pak Dokter, Bu Dokter. Jadi Jakarta ini sudah mulai merancang sistem komunikasi dari alat USG kita ke sistem Satu Sehat. Nah, nanti di akhir dari slide kita akan saya sampaikan apa sih yang diinginkan dari USG kita ini untuk bisa tersambung ke aplikasi Satu Sehat. Oke, Bapak Ibu, kita mulai aja dengan slide presentasi atau pelatihan kita. Oke, Bapak Ibu Dokter, apakah sudah tampil saat ini di monitor HP maupun laptop Bapak Ibu Dokter tentang tampilan slide saya
ini? Kalau sudah, saya lanjut ya. Jadi hari ini kita akan mengulang sedikit apa yang pernah saya sampaikan, dilanjutkan nanti ada beberapa pertanyaan dan sekilas tentang apa namanya aplikasi Satu Sehat atau menyambung kita ke Daikom server Satu Sehat. Ya, jadi sekali lagi ini sekedar mereview untuk pemasangan proof ya, pastikan pemasangannya benar. Ya, di sebelah kiri itu posisi terbuka, untuk menguncinya tinggal kita putar secara searah dengan jarum jam. Nah, untuk yang sebelah kanannya itu dalam posisi terkunci, kalau untuk membukanya kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan pastikan bahwa kabel itu selalu posisinya di atas. Nah, ini sekarang kita akan menghubungkan ke power supply, bahwa alat kita ini dilengkapi dengan power supply adaptor ya, seperti laptop pada umumnya. Ya, jadi ada sisi yang tersambung ke alat, ada sisi yang tersambung ke kabel listrik dan selanjutnya dihubungkan ke stop kontak dari PLN. Nah, pastikan pada saat terhubung ke stop kontak PLN, lampu indikatornya akan nyala. Itu menandakan bahwa power supply atau adaptor ini dalam keadaan baik. Nah, sekarang untuk menghidupkan, sekali lagi ini berulang-ulang saya perlu ingatkan, untuk menghidupkan alat USG, pastikan pada saat kita menekan tombol on, itu tidak terlalu lama. Ya, menekannya kisaran antara 1 sampai 2 detik saja. Ya, sini ada apa? Tombol on off. Ya, kita tekan kurang lebih 1 atau 2 detik saja. Nah, di sebelah kanan dari alat ini ada LED indikator. LED indikator. Ya, ini tiga-tiganya ini memiliki arti. Ya, jadi pada saat yang nyala ini hanya 2 buah, paling bawah dan yang tengah, itu menandakan bahwa yang paling bawah terhubung ke listrik, yang tengah berwarna orange itu menandakan bahwa alat sedang dicas baterainya. Nanti kalau baterainya sudah terisi penuh, akan pindah dari tengah, pindah ke atas, sehingga seperti yang gambar pada gambar tengah ini, kedua-duanya hijau, artinya alat tetap nyambung ke listrik, sementara baterainya sudah terisi penuh. Sementara yang paling kanan adalah pada saat alat kita gunakan hanya menggunakan baterai tanpa terhubung ke listrik. Jadi LED indikator ini pastikan seandainya hanya satu yang tengah, artinya alat tidak tersambung ke listrik. Dia menggunakan baterai. Nah, untuk menggunakan baterai ini, kita bisa dalam keadaan standby itu bisa sekitar 4 jam. Tapi kalau dalam pemakaian full, tanpa apa namanya, tanpa berhenti, kita tuh scan, itu paling maksimal itu 2 jam. Kenapa kalau pada saat scan itu baterainya menjadi lebih pendek usianya? Karena pada saat scan itu si transducernya atau probe-nya itu bekerja sangat maksimal. Nah, pada saat kita sudah menghidupkan, akan tampil pada layar USG tampilan seperti ini. Ya, sekali lagi saya akan sampaikan di sini di layar monitor paling sebelah kiri atas, ya, paling kiri sebelah atas itu ada simbol MI, simbol TIS. Pastikan bahwa MI dan TIS ini kurang dari 1. Seandainya dia 1 atau lebih dari 1, itu ada sesuatu yang bermasalah baik di probe-nya ataupun di alatnya. Lalu apa tindakan kita? Untuk sementara hubungi kami, sampaikan bahwa MI dan TIS ini sama dengan 1 atau lebih dari 1. Nah, sementara di baris yang nomor 2 ini adalah probe atau transducer yang sedang digunakan.
Nah, pada saat ini tertulis C3L60G, artinya C ini adalah probe convex dengan frekuensinya sekitar 3 MHz dan lebarnya sekitar 60 mm. 16,6 ini adalah kedalaman yang dicapai oleh probe, ya. Jadi titik-titik ini adalah ukuran dari kedalaman. Jadi kalau di sini 16, artinya dari paling atas sampai bawah, top to bottom, itu sekitar 16. Jarak dari titik ke titik itu sekitar 1 cm. Brightness gain, ini 40 desibel, itu minimal. Untuk mengatur desibel di sini, atau kecerahan, atau brightness, itu kita tinggal menekan tombol B. Sementara di sini frekuensi adalah frekuensi yang digunakan untuk mencapai kedalaman maksimal. Karena yang digunakan di sini adalah probe convex 3 MHz, frekuensi yang bisa tercapai di sini adalah 2 sampai 5. Kenapa di sini tertulis angka 2? Artinya dia bisa mencapai kedalaman yang sangat maksimal dari penggunaan probe convex ini. Nah, sekarang pengenalan dari beberapa tombol. Nah, jadi tombol ini adalah tombol yang ada di USG, panel kontrol ataupun tombol panel. Ya, kita sedapat mungkin memang familiar dengan tombol-tombol ini. Ya, di sini ada TGC. TGC ini itu untuk mengatur kecerahan per segmen. Di sini ada 8 buah tombol geser. Artinya monitor itu bisa kita bagi menjadi 8 segmen untuk mengatur kecerahannya. Terus di sebelah kiri ini ada tombol putar, tombol audio, dan angle. Tombol audio ini kita untuk mengatur kuat atau lemahnya, keras atau kecilnya suara pada saat kita mengukur DJJ. Jadi pada saat mengukur DJJ kita karena menggunakan power Doppler, suara yang ditimbulkan untuk lebih kuat atau lebih lemah kita tinggal atur audionya. Sementara angle di sini, ini kalau kita menggunakan probe linear, kita bisa ngatur angle. Atau pada saat kita pakai power Doppler, kita bisa mengatur angle-nya dengan memutar tombol geser ini, tombol putar ini. Ya, turun ke bawah di sini ada tombol putar 4 buah. Tombol putar 4 buah di sini, ya. Di sini ada menu, di sini ada PW, CFM, dan B. B itu brightness. Tombol yang kita gunakan, yang paling sering kita gunakan adalah tombol brightness di sini. Sementara kalau tombol menu ini kita putar, dia akan mempengaruhi dari settingan yang ada di layar kiri sebelah atas. Jadi kalau menu ini kita putar, ya, dia akan merubah parameter-parameter yang ada di sini. Jadi power bisa berubah, PTN bisa berubah, span, gitu, persistennya, smoothnya bisa berubah. Dengan catatan digeser dulu kursornya mana yang mau kita rubah. Setelah itu baru kita tinggal putar tombol menu ini. Tombol B ini untuk mengatur brightness gain, ya, kecerahan. Sementara CFM ini tidak aktif. Kenapa? Karena USG yang kita supply adalah black and white, dia tidak color. CFM ini hanya berfungsi pada saat USG kita ini dilengkapi dengan color. Sementara PW, pulse wave ini adalah Doppler untuk kita mengukur DJJ. Caranya dengan cara menekan dan diputar. Tombol selanjutnya yang paling sering kita gunakan adalah new ID, ID, dan report. New ID untuk kita beralih dari pasien yang satu ke pasien yang lain. ID ini adalah untuk menginput data pasien, sementara report untuk membuat report dari pasien yang telah kita lakukan pemeriksaan atau eksaminasi.
Nah, tombol geser sini adalah tombol kedalaman untuk merubah kedalaman, fokus untuk merubah fokus. Ya, kalau setir ini hanya digunakan pada saat kita menggunakan probe linear. Ya, WF juga ini buat apa? Wall filter. Gantung ya PRF. Nah, PRF ini untuk mengatur ketinggian dari nilai tinggi pulsa. Baseline untuk kembali mengenolkan pulsa. Jadi sekali lagi baseline dan PRF ini bisa digunakan untuk pulse wave ataupun continuous wave. Tombol yang lain adalah di sini ada tombol meas atau measurement, dis atau distant, ya, save dan enter. Tombol-tombol di sini ini sering kita gunakan tergantung dari seberapa kita memiliki kepentingannya. Contoh, yang paling sering digunakan dari tombol tekan yang putih ini adalah enter, karena enter ini fungsinya sama dengan enter di komputer. Selanjutnya save pada saat kita mau menyimpan data. Ya, sementara kalau tibol di sini fungsinya sama dengan klik kanan pada mouse. Jadi kalau kita mau klik kanan pada mouse, ya kita tekan tombol tibol ini. This adalah distant untuk mengukur jarak, measure adalah measurement. Bedanya kalau kita milih distant, kita hanya bisa menunjukkan berapa sentimeter jarak. Tapi kalau measurement, selain jarak kita dapat kesimpulannya. Jadi misalnya kalau kita mengukur jarak antara starting point dan end point femur, dia langsung mendapatkan kesimpulan berapa sih usia dari si janin itu. Dan di sini ada tombol freeze, ya. Di sini juga ada tombol. Sekali lagi, ini tombol-tombolnya di sebelah kanan ini tidak semuanya berfungsi karena memang tergantung dari spesifikasi USG kita. Contoh di sini ada tombol 4D, ada tombol 4D. Ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena spesifikasi dari USG kita ini tidak 4D. Ya, seandainya 4D, tombolnya akan berfungsi. Tombol dual di sini untuk membagi layar monitor menjadi 2 atau 4. M di sini adalah M mode, ya, frekuensi ini untuk mengatur frekuensi secara digital, meskipun probe-nya itu udah fix frekuensi, tapi secara digital kita bisa rubah. Contoh tadi, secara fix frekuensi, probe yang digunakan pada convex itu sekitar 3,5 MHz, tapi kita bisa atur antara 2 sampai 5. THI di sini tissue harmonic imaging, ya, artinya kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih bagus, lebih soft, kita tinggal tekan tombol THI ini. Tandanya bahwa THI ini adalah aktif adalah simbol H di frekuensi. Ya, di sini ada misalnya frekuensi H 2,0 MHz. Artinya H di sini adalah THI-nya aktif. Kalau H-nya di sini tidak ada, dia THI-nya tidak aktif, tentunya gambarnya akan lebih kasar. Oke, kita lanjut ya. Kita ingin memasukkan data pasien. Ya, kita ingin memasukkan data pasien. Jadi ada tombol new ID dan ID. Tombol new ID ini untuk beralih dari pasien yang satu ke pasien yang berikutnya, sementara ID untuk memasukkan data pasien. Ya, jadi tampilannya seperti ini, dialog box-nya. Ya, kita masukkan ID pasien, access number, last name, first name, dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang paling wajib, yang paling pokok adalah memasukkan ID. Kenapa? Sekali lagi, bahwa ID ini tidak boleh dan tidak akan sama antara pasien yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, untuk nanti seandainya kita sudah terhubung ke Dok, server. bareng Zoom ya dok, ada yang Zoom berkala USG. Ya, seandainya kita sudah tersambung ke server, jadi kita sudah tidak lagi menginput data pasien ini, Bu, dokter, Pak Dokter. Ya, ini sekali lagi,
kalau kita sudah terhubung ke server, data-data pasien ini sudah ada. Kita tinggal ambil, kita sebagai user. Jadi USG ini sifatnya adalah modality sebagai user, dia mengambil data dari server. Jadi sama, tadi kita tekan tombol ID, ya, kita tekan tombol ID, selanjutnya akan masuk ke dialog box seperti ini, pilih worklist. Kalau kita tekan worklist, dia akan masuk ke menu worklist-nya di server. Jadi kita tinggal pilih aja pasiennya siapa. Tentunya pasien-pasien itu harusnya sudah terinput di database-nya server. Kalau si pasien itu belum terinput di database-nya server, kita tulis secara manual seperti ini. Ya, ini penulisan secara manual kita ya, contohnya. Ya, terus setelah kita menginput data pasien, kita pilih proof atau exam sesuai dengan kepentingan. Karena di sini obstetrik, tentunya kita akan memilih proof obstetrik dan eksaminasinya adalah eksaminasi obstetrik. Tergantung dari tadi isian di sini. Sini kan ada LMP atau HPHT. Ya, kita isi. Kita sudah dapat prediksinya usia kehamilannya adalah 10 minggu 4 hari. Artinya di sini dia sudah masuk, dia baru di trimester pertama. Tentunya pada saat kita pilih proof dan eksaminasi, kita pilih di 1T. 1T ini adalah maksudnya trimester pertama. Nah, ini sekedar informasi, ada pilihan-pilihan proof. Ya, proofnya itu ada linear, ada convex, ada pass array. Ya, jadi untuk yang apa? Yang convex, yang buat obstetrik itu rata-rata proofnya itu adalah 3,5 MHz, di mana secara digital dia bisa bekerja di range antara 2 sampai 5 MHz. Nah, peruntukannya untuk yang convex seperti di bawah ini ya, bisa apa gallbladder atau kita bicara abdomen lah. Abdomen sama obstetrik seperti itu. Tips penggunaan proof ya. Proof convex memiliki frekuensi 2 sampai 5 MHz secara digital ya, sementara fix-nya adalah 3,5 MHz. Posisi dasar proof itu bisa transversal atau longitudinal. Ya, jadi kalau transversal itu apa namanya posisinya berdiri, kalau transversal itu posisinya adalah miring, ya sebentar kalau longitudinal posisinya adalah berdiri. Nah, selain itu ada marker. Marker adalah tanda titik di proof. Itu masing-masing pabrikan tuh beda-beda ya, ada yang orange, ada yang biru. Sementara di alat kita warnanya adalah orange. Nah, posisi marker nomor 3 ini, lihat posisi marker. Kalau pada saat transversal, artinya miring, itu posisinya itu arahnya tuh ke kita, ke dokter pemeriksa. Itu nanti akan tampil di layar. Kalau di layar itu posisinya tuh akan terlihat di sebelah kiri. Artinya itu adalah sebelah kanan dari ibu atau sebelah kanan dari pasien. Jadi berbanding kebalikannya antara monitor sama ibu ya, atau pasien. Kalau di monitor itu terlihat di sebelah kiri, tapi faktanya bahwa itu adalah sisi sebelah kanan dari si pasien. Pada saat longitudinal, ya posisinya itu di arah kranial atau proksimal. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5 ini itu biasa menjadi SOP-nya radiologi ya, bahwa proof itu dikalungkan untuk mencegah proof itu terjatuh. Nah, untuk nomor 5 sebenarnya ini umum, selalu dibersihkan setelah selesai digunakan. Nah, untuk membersihkannya ini pada saat baru saja dipakai, kita bisa menggunakan tisu karena memang masih basah ya. Tapi kalau sudah lama, sudah seharian lah, itu proofnya tuh akan meninggalkan sisa-sisa gel yang udah agak mengering atau mengeras. Silakan gunakan lap basah. Hindari
tisu ataupun lap yang ada alkoholnya, karena itu akan mengakibatkan bahan dari pup itu menjadi lebih kering dan warna pun akan menjadi agak kekuning-kuningan. Nah, ini pup ya, pup position. Jadi ada longitudinal, ada transversal. Nah, selanjutnya bagaimana sih tujuan kita menggunakan USG itu? Di sini ada ya, kita tuh menggunakan USG sebenarnya untuk mengetahui, untuk meyakinkan kita bahwa dia hamil atau tidak. Karena bisa jadi menstruasinya sudah terlambat, dia ragu apakah hamil atau tidak, dilakukan tes pack, masih belum yakin, makanya kita periksa dengan USG untuk memastikan hamil atau tidak. Selanjutnya untuk mengetahui juga janinnya itu hidup atau tidak. Selanjutnya juga kita ingin harus mengetahui juga apakah tunggal, gemeli atau triplet. Presentasi janin di sini tentunya kita ingin melihat secara utuh ya. Ini biasanya kita lakukan setelah masuk di trimester 2 atau 3. Kita lihat keseluruhannya, baik ekstremitasnya, kelengkapan hidung, kuping, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengukur biometri janin untuk mengetahui berapa usia kehamilannya, kapan dia akan dilahirkan, berapa berat si janin, ya, terus berapa heart rate-nya, sehat atau tidak. Kita juga bisa mengetahui tentang letak plasenta. Pastikan bahwa letak plasenta ini harus kita monitoring, kita lihat di mana posisi plasenta berada. Jangan sampai nanti plasenta itu adanya di previa, tapi kita tidak mengetahui. Kita juga bisa mengukur cairan ketuban, ya, untuk mengetahui cukup atau tidaknya air ketuban tersebut. Oke, kita coba langkah pertama adalah untuk menentukan ibu hamil atau tidak. Untuk menentukan ibu hamil atau tidak, ada beberapa step yang sudah saya ringkas di sini. Dinyatakan ibu hamil, tentunya kita harus lihat ada kantung gestasinya atau tidak, ada janinnya atau tidak. Karena bisa jadi kantungnya ada, janinnya tidak ada. Nah, mungkin di beberapa kesempatan ada kesulitan untuk melihat janin dengan hanya menggunakan proof convex. Memang benar, saya juga sudah tanyakan ke beberapa user ya. Memang sering bahwa untuk di trimester pertama dengan menggunakan proof convex itu janin tidak terlihat, tapi kantung gestasi ada. Oleh sebab itu biasanya kalau obgyn langsung mengganti proofnya itu dengan proof transvaginal untuk memastikan ada atau tidak janin. Ini ada standar pemeriksaan ultrasonografi pada kehamilan trimester pertama, menemukan adanya kantong gestasi. Bila kantong gestasi telah ditemukan, dokumentasikan lokasinya, menemukan keberadaan embrio. Bila embrio tampak, maka lakukan pengukuran CRL, menemukan adanya fetal pulse, ya DJJ, mendokumentasikan jumlah janin, tunggal, gemeli atau triplet, mendiagnosis tanda patologis lain pada trimester 1 bila ada dengan melakukan eksplorasi uterus, aneksa, dan kuldesak. Ini kantong kehamilan ya. Untuk kantong kehamilannya seperti ini. Ya, di mana secara animasi terlihat di sebelah kanan itu ya bahwa ada GS dilingkari oleh DESI2 dan uterus. Nah, ini ada YS ya. Jadi kita bicara di dalam kantong ini ternyata sudah ada janin ya. Ada janin, biasanya memang seperti cincin. Seperti cincin ini tentunya di mata cincinnya itu akan terlihat berdenyut. Ya,
itulah fetusnya. Ya, ini yolk-sac. Ya, yolk-sac itu terlihat pada usia gestasi 5. Tapi sering-sering memang tidak terlihat ya kalau kita menggunakan probe convex. Makanya biasanya dilanjut dengan apa namanya penggunaan probe transvaginal atau dijadwalkan untuk diperiksa di bulan depan. Nah, apabila sudah terlihat embrio, kita tinggal ukur CRL-nya. Pastikan dalam menentukan starting point dan end point itu sudah benar, dan pastikan bahwa bentuk dari embrionya ini adalah melintang memanjang seperti ini. Ya, bukan dia melengkung seperti setengah lingkaran ya. Pastikan memanjang. Dia lebih terlihat flat, itu lebih bagus. Ya, di sini ada sequence ya dari kehamilan pertama di trimester pertama. Oke, sini ada tabel ya. Di tabel ini di trimester pertama ya, untuk usia kehamilan 5 minggu ya, GS-nya itu harus sudah terlihat ya, sementara yang lainnya tidak terlihat. Itu karena sekali lagi memang agak sulit kadang-kadang kalau kita menggunakan probe convex. Di 5,5 minggu ya, GS dengan yolk-sacnya sudah harus kelihatan ya. Sekitar di 6 minggu harusnya sudah terdeteksi semuanya. Bagaimana kalau 6 minggu masih belum terlihat? Ya, coba lakukan manuver di probe-nya itu, pastikan bahwa benar-benar terlihat. Menentukan janin hidup atau tidak. Untuk menentukan janin hidup dan tidak, tentunya kita pastikan bahwa kita bisa mendapatkan detak jantungnya, ya, kita mendapatkan gambaran jantungnya. Sebelumnya itu juga kita lihat bahwa dia bergerak atau tidak si janin. Ya, kalau memang bergerak aktif, ya tentunya barulah kita cek apakah jantungnya itu berdetak atau tidak. Nah, untuk bisa mengetahui detak jantung itu, kita bisa menggunakan dua metode dengan menggunakan EMOD dan dengan menggunakan Doppler atau PW. Sini ada note ya dari beberapa literasi bahwa DDJ di 6 minggu itu antara 90 sampai 110, di DDJ di atas 9 minggu itu antara 140 sampai 170. Nah, di sini adalah tombol yang digunakan untuk mengukur DJJ. Jadi ada dua metode tadi saya sampaikan, ada menggunakan E-mode ya, dan ada menggunakan Doppler atau PW di sini. Nah, ini perbedaan antara PW dan E-mode. Kalau E-mode ya seperti ini ya. Ini tampilan gambarnya itu memang sangat halus sekali, tidak seperti PW, itu bisa terlihat untuk pulsanya. Nah, di sini yang kita ukur adalah denyutan dari tampilan gambar di sini nih di tengah. Jadi kalau kita perhatikan tampilan B-mode-nya di atas, tampilan E-mode-nya adalah di bawah. Sementara gambar dari atas ke bawah itu sama dengan tampilan di B-mode dari atas sampai di bawah. Nah, pas di posisi gambar jantung di tengah ini adalah yang ini. Sehingga yang kita ukur nanti ada gelombang dari sini ke sini. Atau kalau peak-nya dari sini ke sini. Sementara kalau tampilan power Doppler akan ada seperti ini yang sebelah kanan, nanti bentuk pulsanya itu sangat tegas, jadi tidak sulit lah dalam hal melihatnya.
Oke, ini E-mode. E-mode di sini cukup jelas ya gambarnya. Ini juga bagus sekali yang ngambilnya, sehingga bentuknya sangat jelas, gelombang pulsanya. Ya, kita bisa ukur dari lembah ke lembah, dari puncak ke puncak, untuk bisa mengetahui heart rate-nya. Nah, sementara ini adalah tampilan dari PW atau pulse wave. Lihat, sangat tegas ininya, apa namanya, tampilan pulsanya, sehingga kita bisa tentukan peak to peak-nya. Nah, untuk mengukur DJJ itu ada yang menggunakan satu siklus, ada yang menggunakan 2 siklus, ada yang menggunakan 4 siklus. Nah, kita bisa semuanya tergantung dari settingannya kita. Jadi kalau tadi kita di sini jelasnya di sini hanya satu siklus dari puncak ke puncak, ya hanya satu siklus. Itu karena kita settingnya di sini satu. Jadi kita setup, masuk ke measurement setup, beat cycle-nya kita pilih satu. Artinya kita hanya mengukur dari puncak ke puncak untuk bisa mendapatkan DJJ. Kalau kita mau 2, kita pilih 2. Ya, di sini ada 2, kita pilih 2. Kalau 4, kita pilih 4. Ini masuk ke trimester 2 atau 3. Ya. Di trimester 2 atau 3 itu biasanya sudah tegas ya terlihat apa namanya si janin ya. Ini ada posisi posterior ya, dia maaf posisi anterior ya, jadi dia menghadap ke perut ya. Kalau posisi posterior dia di belakang perut. Nah, sementara kalau ini posisi si bayinya sendiri superior di atas, inferior di atas. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, tentunya kita bisa lihat ini sefalik, artinya si kepala sudah berada di jalur lahir, sementara di bridge ini kebalikannya. Nah, ini untuk memudahkan, guidance untuk memudahkan Pak Dokter, Bu Dokter dalam hal melihat objek dengan proof posisi, dengan posisi proof. Jadi kalau kita meletakkan proofnya dengan posisi apa namanya longitudinal, ya longitudinal seperti ini, ya di mana markernya itu menghadap ke umbilikus, ya kita akan mendapatkan tampilannya seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Sini ada gallbladder-nya, sama di sini ada GS-nya. Nah, ini kalau posisinya longitudinal, transversal, posisi transversal dengan marker menghadap ke kita, yang menghadapnya ke kanan dari si pasien, ya tampilannya akan seperti ini. GS-nya lebih besar dari pada saat kita posisinya di longitudinal. Ini kalau 45 derajat posisinya, ya dia akan seperti ini, sehingga kita bisa melihat apa ovarium. Kita bisa melihat ovarium baik di sebelah kiri atau kanan. Nah, tergantung dari markernya. Oleh sebab itu marker ini jangan sampai salah ya. Jadi kalau posisi markernya seperti ini, tentunya dia karena mengarahnya ke sebelah kanan ibu, tentunya yang kita lihat adalah ovarium sebelah kanan. Nah, kalau ini berarti ovarium sebelah kiri. Ya, ini kembali pada saat kita posisinya longitudinal, ya akan terlihat apa namanya fetus seperti ini. Nah, ini kalau fetus yang seperti gambar sebelah kanan ini, kita sangat susah kalau untuk mengukur CRL. Kenapa? Karena tadi untuk memudahkan untuk bisa mengukur dengan benar,
rubah posisi perut supaya si fetus itu terlihat lebih menyilang atau memanjang. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini dia memanjang sehingga kita bisa lebih mudah dan bisa tepat pengukurannya. Ya, ini sekali lagi, ini kalau pas kebetulan yang sepalik si janinnya, perutnya itu posisi longitudinal, tampak bahwa bagian kepala sudah menuju ke jalur lahir. Ya, di sini ada apa namanya jelas, tampak jelas ya bagian kepala sebelah kanan ini. Bagian kepala ini sudah menuju ke jalur lahir sini. Oke, sekarang kalau kita mengukur BPD, ya itu yang mudah memang ada saat si posisi bayi ini apa namanya sepalik ya, posisi bayi ini sepalik, perut tinggal kita letakkan aja di bawah apa di bawah fundus ya, akan terlihat seperti ini nanti, terlihat seperti ini. Nah, ini kalau kita geser ke atas terus nanti dia akan dapat nih, akan dapat mengukur melihat mata, hidung. Jadi untuk apa namanya? Untuk kita melakukan presentasi bayi, ya pada saat kita sudah mendapatkan BPD seperti ini, kita tinggal geser aja ke atas pelan-pelan, ya ke atas pelan-pelan, kita akan dapat nanti semuanya tuh. Kita bisa lihat matanya, bisa lihat hidungnya, bibirnya, jantungnya, abdomennya, ya. Terus kalau kita sudah tahu posisi bayinya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kan digeser ya. Digeser sedikit ke atas, dia akan kelihatan matanya ya, orbitalnya, nasal bone-nya juga kelihatan. Nah, terus geser terus ke atas, akan kelihatan jantungnya, abdomennya akan terlihat juga. Nah, oke. Nah, ini posisi yang sangat apa ya, sulit biasanya karena dia posisinya posterior ya. Posisinya posterior sehingga melungkup lah bahasa kitanya, melungkup sehingga akan nampak kalau kita ukur langsung yang nampak adalah yang jelas ada tulang belakangnya atau spinalnya. Ya, ini kalau kita posisikan perutnya itu transversal, ya akan dapat gambaran seperti ini. Apa namanya jantungnya. Nah, ini abdomennya. Oke. Nah, ini dari beberapa presentasi, bukan dari presentasi ya, dari melihat posisi ya, sebenarnya bukan presentasi ini, posisi dari janin. Ini ada beberapa posisi setelah kita lihat. Ya, ini ada apa? ROA, ada ROT, ada ROP. Ya, nanti kita bisa tandakan dengan menekan tombol body mark di sini. Jadi setelah kita melakukan apa namanya? Melakukan apa orientasi, ya kita bisa dapatkan kira-kira gambarannya apa. Setelah itu kita bisa tandakan dengan menekan body mark. Di sini ada di tombol kita ini, tombol sebelah kanan atas nih ada body mark ya. Body mark. Kalau kita tekan akan ada tampilan gambar-gambar. Nah, kita pilih obstetrik, ya kita tinggal pilih aja yang mana posisi bayi kita ini. Posisi janin kita ini yang mana? Seperti itu. Selanjutnya,
eh, dengan menggunakan USG kita bisa menentukan apakah dianya itu kehamilan tunggal, gemeli atau triplet. Ya, ini kehamilan gemeli atau kembar ya. Ini posisi-posisi yang pada umumnya seperti ini. Ya, sini nanti di menu apa measurement kita juga ada pilihan apa namanya ada fetus 1 atau fetus 2. Pastikan bahwa yang sebelah kanan pasien yang di sisi sebelah kanannya perut itu adalah fetus 1, ya, yang sebelah kiri adalah fetus 2. Nah, ini yang mungkin terjadi di kita ini adalah yang bentuknya adalah sama-sama apa sefalik posisinya dan berhadapan-hadapan. Ya, atau yang paling tinggi juga di sini ada yang satu bris, yang satu sefalik. Nah, sekarang kita akan mengukur biometri. Mengukur biometri di sini yang tombol yang kita gunakan tentunya yang pertama kita setelah kita scan dapat gambaran, kita freeze, lalu kita tekan measurement. Ya. Nah, di sini kita melihat adalah PPD, gambaran kepala ya. Pastikan bahwa gambaran kepala ini tegas ya. Tulang kepalanya ini, tulang tengkoraknya ini tegas, mengkilat putih ya. Dan bagian dalamnya itu tampak juga. Sini ada midline-nya ya, garis ini karena kita nanti akan kalau mau mengukur tentunya harus memotong garis ini. Ya. CSP-nya ya, CSP-nya terlihat. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran BPD real yang kita dapatkan. Ya, kita menggunakan apa namanya starting point di outer, di sisi paling luar. Terus end point-nya kita taruh di sisi paling dalam. Kalau kita lihat di sini ada A1, sini kita tarik ke bawah ke sisi paling dalam. Lalu kita tekan enter. Dia akan dapat ya berapa diameternya, ya berapa usia kehamilannya, dan kapan dia lahir. B. Mengukur lingkar kepala atau HC. Kalau tadi mengukur BPD itu starting point dan end point-nya itu adanya di outer to inner. Sekarang kalau HC itu outer to outer, ya. Setelah itu tinggal kita buka garis lurusnya itu sehingga membentuk lingkaran. Pastikan bahwa lingkaran yang terbentuk itu tidak keluar dari lingkar tulang tengkoraknya. Ini abdominal, abdomen, ya. Pastikan bahwa apa namanya tegas juga bentuknya tegas, terlihat batas-batasnya. Ya, karena kita akan mengukur lingkarnya dan pastikan juga apa namanya ada titik gelap ya. Titik gelap sini ada 1, 2, dan 3 ya. Ya, sini ada apa? Umbilical vein-nya ya. Terus ada stomatnya. Nah, ini ada tulang belakangnya nih. Baru kita ukur pannya, lingkarnya. Seperti ini. Jadi tadi di sini ada umbilical vein-nya ya. Kita ukur lingkarnya. Ini juga akan dapat di mana apa namanya lingkarnya 28,73 cm, usia kehamilannya, kapan dia lahir.
Nah, selanjutnya di sini kita akan mengukur femur length. Mengukur femur length ini tentunya hati-hati jangan sampai tertukar antara tibia tibula dan tulang paha. Nah, pada saat kita mengukur femur length, ya pada saat kita mengukur femur length, kita akan mendapatkan apa namanya? Putus seri. Oke. Pada saat kita mengukur femur length, ya tentu kita akan dapat apa namanya? Tinjauan berat janin, atau EFW, estimation fetal weight, ya. Tentunya ini tergantung dari settingannya, protokol apa yang kita gunakan. Ya, kalau kita secara umum kita menggunakan protokol headlock, tentunya untuk bisa mendapatkan TBJ atau EFW ini, kita harus mengukur setidak-tidaknya adalah 3 parameter. Ya, salah satunya adalah femur length ini. Kalau kita tidak menggunakan 3 parameter ini, tentunya kita harus merubah dari protokolnya itu, sehingga cukup hanya 2 pengukuran saja akan kita dapatkan TBJ atau EFW. Nah, sekarang kita akan melihat plasenta. Pastikan probe kita posisinya longitudinal. Ya, kita lakukan scanning dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri untuk mengetahui letak plasentanya. Ya, jadi gambaran animasinya sebelah kiri, gambaran realnya itu seperti pada tampak sebelah kanan. Ya, ada plasenta. Plasentanya tebal ini ya, yang tebal ini. Yang tebal ini dari sini plasenta nih. Ya, itu posisinya tentunya anterior, adanya di atas. Nah, sementara di sini plasenta posisinya adalah posterior. Nah, ini ada di apa daerah dal ya. Sekali lagi, pastikan probe itu posisinya longitudinal karena dan marker tentunya arahnya ke atas. Karena sekali lagi, ini adalah sisi sebelah kanan di layar monitor yang menandakan bahwa ini adalah bagian atas. Oleh sebab itu, pastikan marker tuh selalu menghadap ke atas supaya tidak tertukar. Seperti sekarang ini, posisinya kenapa kita yakin bahwa ini adalah posisinya adalah fundal? Karena di sini adalah tanda markernya. Dia ada di sebelah kanan, ya. Maaf, ada di sebelah kiri monitor, artinya adalah bagian atas. Nah, sini placenta previa. Yang mana disebut placenta previa? Sekali lagi, ini adalah bagian atas, sementara ini adalah bagian bawah. Dan ini tampak ya, cervix, dan ini turun ke bawah ini menutup. Si placenta ini menutup. Sehingga bisa kita katakan bahwa ini adalah placenta previa. Ya, ini ada kalau dia ada di atas normal, ya, di bawah ini previa, ya ada yang nyaris, ya. Sini ada marginal placenta previa. Seperti ini, dia ada di atas ya, di anterior, ada di posterior, dan di lying placenta atau tidak di atas di bawah. Sekarang mengukur ketuban.
Eh, di kita ada menu untuk mengukur ketuban, ya. Di sini ada AVI. Nanti kalau kita menggunakan AVI, artinya dia secara otomatis akan mengukur indeksnya. Tapi ada beberapa dokter saya perhatikan dia tidak mau menggunakan measurement, dia cukup menggunakan distance. Oke, nggak ada masalah. Kalau kita menggunakan distance, artinya AVI-nya kita hitung sendiri. Jadi contoh seperti ini sebelah kanan nih Q1 AVI, Q2 AVI, Q3 AVI, AVI akan terukur secara otomatis. Tapi kalau kita menggunakan distan, dia AVI-nya kita hitung sendiri. Nah ini kalau kita mau mengukur max AF, amnion fluid, atau SDP, single deep pocket, ya kita cukup mengukur satu yang paling besar saja. Boleh menggunakan measurement, boleh juga menggunakan distan. Kalau menggunakan measurement, pilihannya adalah apa namanya max AF. Tapi kalau kita menggunakan distan, kita tinggal tekan distan saja, lalu kita tinggal ukur. Nah, lihat ini ya. Nah, selanjutnya kita melihat apa namanya akan melihat data yang sudah kita kerjakan. Data yang sudah kita kerjakan, pasien-pasien siapa aja yang sudah kita lakukan pemeriksaan, ya kita tinggal tekan tombol archive atau arsip ya. Archive atau arsip nih. Kita tinggal tekan tombol ini aja, akan tampil dialog box seperti ini. Nah, dari dialog box seperti ini, kita bisa pilih dengan warna biru ini berarti warna yang kita pilih. Atau kalau mau mencari nama, di sini ada search by apa, by ID atau by name, atau by usia, atau by kapan dia dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau ini kita pilih, terus kita tulis, kita search, lakukan di sini search, dia akan secara otomatis memilih apa yang kita inginkan. Nah, tombol di bawah ini, ya kita bisa melakukan apa aja bisa. Kalau kita ingin melakukan pemeriksaan kembali, tekan aja new exam. New exam berarti kita melakukan pemeriksaan kembali dengan nama yang sama yang kita pilih. Ya, kalau kita hanya sekedar mau melihat, pilih, kita browse, kita akan lihat nih pasien ini hasil pemeriksaan seperti apa. Send di sini kita untuk mengirim data-data pasien ini baik semuanya ataupun salah satu kemana? Bisa ke flash disk, bisa ke server. Ya, kalau kita tekan all, di sini berarti kita memilih semuanya. Setelah kita memilih semua, tergantung mau kita send semuanya atau mau kita delete semuanya. Ya, ini di sini ada tombol import. Ya, tombol import di sini, ini kita untuk memasukkan pasien-pasien yang sudah pernah kita ukur dan kita simpan di media lain. Atau kalau kita misalnya mau melakukan gini simulasinya, di puskesmas A bertetangga dengan puskesmas B. Di puskesmas A secara kebetulan pasiennya ingin melakukan pemeriksaan dan di situ pasien banyak tuh di puskesmas A, banyak pasien. Oke, kita lakukan pemeriksaan di puskesmas B. Datanya aja kita ambil dari puskesmas A ini, kita bawa ke puskesmas B. Di puskesmas B, datanya itu tinggal kita colok ke USB port dan kita lakukan import. Sehingga tadi data puskesmas A, data si nyonya X gitu ya, misalnya, kita pindah ke USG di puskesmas B dan kita tinggal lanjutkan pengukuran. Tapi jangan lupa diimport dulu sehingga masuk ke sistem USG yang ada di puskesmas B. Seperti itu. Nah, di sini ya cara mengirim data pasien melalui USB port. USB port ini bisa kita sambungkan ke flash disk atau kita bisa sambungkan ke media lainnya seperti misalnya
apa namanya, eksternal hard disk dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau nyambung langsung menggunakan LAN cable ke komputer bisa nggak? Bisa. Jadi kita menggunakan port LAN di sini, ya kita sambungkan dengan menggunakan kabel data atau LAN kabel ke komputer, sehingga pada saat kita send, dia akan pindahnya ke komputer tersebut. Kemana akan kita kirim? Kayak di sini ada destinasi, destinasinya tujuannya pengiriman itu kemana. Kalau kita ke disk, tekan tombol disk di sini, browse, mau ke folder apa nih? Kalau foldernya adalah D, C, dan E, itu berarti kita mengirim ke folder USB kita. Tapi kalau folder selain itu berarti ke apa namanya, media yang lain. Seperti misalnya kalau ke flash disk, dia akan ke F, folder F. Nah, nanti kalau kita mau kirim ke server gimana? Kalau mau kirim ke server, jangan lupa nih, yang dipilih adalah ini, storage queue. Ya, yang dipilih adalah yang baris nomor 1, 2, 3, 4. Baris nomor 4. Kita pilih yang ini. Kalau kita pilih yang ini, dia akan terkirim ke server. Nah, di sini ada report. Jadi kalau kita menekan report, ya kita akan mendapatkan apa namanya, dialog box seperti ini. Ya, kalau kita mau tambah gambar, kita tekan tombol picture dan tinggal pilih gambar. Kalau kita mau melihat apa yang akan dicetak, kita tekan print preview. Nah, di sini kalau kita milih gambar chart ya. Kalau kita memilih gambar, kita ada pilihan gambar di sini yang akan kita pilih. Terus kita juga bisa memilih chart. Chart itu adalah hasil dari pengukuran biometri supaya kita lebih bisa mudah membacanya. Nah, di sini ada beberapa apa namanya, sistem pengelompokan gambar. Ya, kita bisa lihat di sini print layout-nya. Kalau 3x3 berarti 9 gambar yang akan masuk dalam satu halaman. Kalau 2x2 berarti hanya 4. Kalau 1x1 hanya 1 gambar, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya, lembar report kita. Di sini ada title 1, title 2, bisa kita masukkan nama puskesmas kita. Kita juga bisa di sini title 5 ini kita bisa isikan dengan alamat. Ya, title 3, title 4 kita bisa masukkan apapun di sini, seperti misalnya kalau mau apa namanya, nama dokter atau nama apa namanya, nama polinya, silakan. Nah, untuk mengedit ini kita tinggal masuk ke page editing. Jadi untuk merubah title 1, title 2, title 3, title 4, dan title 5, kita bisa masuk ke page editing, nanti tinggal kita rubah aja. Title 1 mau kita rubah apa. Ini formatnya kita tidak bisa rubah ya. Jadi title 1 adanya di atas, title 2 adanya di atas, title 3 di bawah, title 4 di bawah, title 5 yang paling bawah. Format ini, peletakan ini tidak bisa berubah. Yang hanya bisa berubah adalah tulisan di title 1 ini apa, title 2, 3, 4, dan 5 itu seperti apa. Itu yang hanya bisa berubah. Oke, itulah kira-kira mengulang kembali, mereview apa yang pernah kita sampaikan. Saya rasa untuk teman-teman dokter, Pak Dokter, Bu Dokter yang sudah menggunakan, sudah tidak asing lagi itu semua. Tapi untuk yang baru mungkin apa namanya, ada juga nih penasaran yang ingin ditanya-tanyakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan, saya tampilkan nanti di slide selanjutnya adalah apa sih yang disebut telemedicine itu, karena dari awal, dari tahun 2021 itu kenceng ini terdengar nih telemedicine itu apa sih sebenarnya, seperti itu. Bahkan di awal-awal juga kita nih banyak ditanyakan dan ternyata banyak persepsi yang salah tentang telemedicine itu. Oke, nah, untuk sementara
kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Apa aja, Mas? Silahkan Dokter Oscar, boleh ditanyakan pertanyaannya. Halo, 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 Iya, halo, halo. Nggih, ya dok. terima kasih. Saya Dokter Uskar dari Puskesmas Sambal 1 mau tanya, Dok. Itu kan saya biasa menggunakan USG itu. Lah, kalau misalkan pas ngukur itu dilalah saya kok kepencet terus keliru. Contoh misalkan pada saat saya mau ngukur HC misalkan. Di situ Mm-mm. kebetulan sudah saya calculate terus HC sudah tak tekan terus itu terus muncul terus tak enter lah saya mau ngensel ini caranya gimana saya nggak ngerti karena kalau ini tak pindah ke tempat mana atau ukurannya ngawur terus di enter terus nanti pengaruh di reportnya di situ nanti pengaruh di rata-rata usia kehamilan. Nah saya kepengen pada saat saya keliru pas diklik ceklik terus eh, saya pengen batalkan kliknya ini lah ini caranya bagaimana itu Oke, aja dulu dok siap. terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Dokter. Ya, yang pertama memang banyak kejadian seperti itu. Kita ngukur kok salah, bisa salah penempatan ataupun salah memilih menu. Salah penempatan starting point dan end point itu paling sering didapati ya. Nah, di sini kita bisa tekan tombol clear di sini, Dok. Sini ada tombol clear, ya. Kita tinggal tombol clear ini aja. Kursornya kelihatan kursor saya? Ya, oke. Eh, tombol clear ini kita tekan, ya. Lalu kita lakukan pengukuran ulang. Nggak masalah, kita tekan lagi measurement, lakukan pengukuran ulang. Nanti pada saat kita sudah melakukan itu ternyata ada tercatat pengukuran-pengukuran kita yang salah, nggak masalah. Nanti kita tinggal kita delete pengukuran yang salah itu yang tidak kita gunakan. Bisa saya demo. Kita pindah pindah apa share screen-nya ya. Saya stop dulu. Kita akan demo. Ya, kita stop dulu. Untuk share screen-nya, apa sudah terlihat ya, Bapak Ibu Dokter semuanya? Ini klik kanan. Full. Ya. Oke. Apa sudah terlihat ya tampilan USB-nya? Tampil ya. Maaf. Udah. Oke, udah ya. Oke, Pak Dokter, ini kita ambil simulasi ya. Simulasi, misalnya nih kita pilih di 23 ya. Di 23, kita melakukan pengukuran. Ini BPD. Misalnya seperti ini ya dok ya. Seperti ini, salah nih kita nih. Salah. Ini kalau salah, kita tinggal tekan tombol clear tadi. Dia akan hilang. Ya. Lalu kita ulang BPD. Kita ulang BPD. Kita ulang BPD ya. Kita
mulai di sini. Nah, nanti pada saat kita lihat di reportnya, BPD ini ada dua, BPD 1, BPD 2. Yang mana yang mau kita pakai? Kalau kita metodenya menggunakan LAS, berarti yang kedua, yang satu tadi kita tidak menjadikan kesimpulan, diabaikan ibaratnya. Jadi nilainya adalah 3,72. Jadi inilah gestational age-nya juga dasarnya apa? Dasarnya ada pengukuran yang terakhir. Ini takutnya kita salah interpretasi. Yang ini kita coret aja, kita enter, dicoret. Jadi tanda coret di sini artinya kita benar-benar kita buang nih pengukuran pertama yang salah itu. Jadi kita hanya menggunakan pengukuran yang kedua. Kira-kira gimana Pak Dokter? Udah clear? Halo? Masih di mute, Dokter Uskar. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Gimana Pak Dokter? Yes, siap. Tadi nggak bisa bunyi tadi. Ya, terima kasih. Sangat jelas. Matur Oke, nuwun. siap ya. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat ada data-data di sini, ya, ini kalau kita coret, kita enter aja. Ini kita arahkan, kursor ini kita arahkan, lalu kita enter. Dia akan coret. Begitu coret, dia akan hilang di sini. Ini juga coba ya, yang HC-nya ini kita coret, dia akan hilang. Kalau untuk kita aktifkan, ya kita aktifkan, dia akan aktif. Sini value-nya, gestational age-nya berapa? Seperti itu. Oke dok, terima kasih dok. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan dari Dr. Baldwin dan untuk mengubah format tanggal dari bulan tanggal tahun menjadi tanggal bulan tahun. Siap. Itu di bagian mana? Siap. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan bulan ya dok ya. Bulannya bulan 5, tanggalnya tanggal 21, tahunnya tahun 2024. Maksudnya Pak Bu Dokter kan ini ya, berubah ini ya. Jadi inginnya tanggal dulu, bulan, dan tahun. Ya, caranya kita tekan tombol setup. Tombol setup. Ya, di sini ada sistem setup. Sistem setup kita tekan. Ya, di sini ada regional and language. Regional and language kita tekan. Ya, di sini ada formatnya jangan apa nih Inggris United States. Kita pilih yang Indonesia. Paling bawah ini ada Indonesia. Indonesia, apply, oke. Oke, udah tinggal oke. Kita lihat ya, formatnya sudah tanggal, bulan, dan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang jamnya. Jamnya di sini sekarang nih jam Indonesia bagian barat, benar atau enggak nih Indonesia bagian barat nih? Jam 14, jam 2, oke benar ya. Nah, sekarang kalau untuk teman-teman Pak Dokter, Bu Dokter yang ada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia Timur, tentunya kan ini salah nih. Sama tadi setup, ya, sistem setup, ya, boleh date and time juga boleh nih, date time juga boleh. Tekan, change date time. Ya, di sini kalau untuk Indonesia Tengah berarti sudah lebih dari 14. Pilih 15. Oke. 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 Lihat. Di sini jamnya ya, jamnya sudah jam 15.26. Ini untuk Indonesia bagian tengah. Wah, lebih ya? Benar ya? Sampai di sini cukup? Ada yang masih ditanya? Cukup jelas, Bu Dokter?
Ya. Cukup, Pak. Boleh nanya lagi satu, Pak, yang Siap Bu Dokter. melanjut dari pertanyaan yang pertama itu kan pakai sistem clear itu. Kalau kita pencet clear, apa nanti gambar yang sudah kita freeze itu akan hilang? Kita mencari gambaran itu apa tetap dia ada? Gambarnya tidak hilang, yang hilang cuma angka-angkanya saja. Oh iya. Ya, contoh ya. Mm. Kasih jeli Mas, tujuh itu. Ini terus. Di atas itu, di atas itu tuh. Di atas tempat sampah. Di kiri. Belum buka, kali belum dibuka. Ya, oke. Ini saya kasih contoh gambar ya. Hmm? Gambar di screen hilang ya Bu ya? Iya. Ganti gambar aja Mas, ini aja Mas. Gambar kita aja, gambar ini. Ya udah. Oke, ini lu pegangin. Ini stop screen. Oke, udah ya. Udah. Oke, Bu Dokter, ini misalnya saya ngambil gambar, dilihat di ini, ya, kita kan kita freeze. Nah, freeze kita misalnya mau ngetik ya. Nah, seperti ini. Kalau kita pencet clear, hanya tulisannya aja yang hilang, gambarnya tetap. Ya, jadi aman. Nanti pada saat di report, seperti ini ya kita tinggal nggak usah kita terima aja nih, kita coret-coret aja nih, kita coret. Seperti itu, dia akan kosong. Oke. Itu Ya. Dok. Ya, terima kasih. Ya Bu Dokter. Lanjutnya siapa? Mau bertanya? Ini tadi ada pertanyaan memunculkan DJJ, suara DJJ. Oke. Kalau yang pertama kita harus mendapatkan dulu gambaran jantung. Setelah dapat gambaran jantung, kita akan kita tekan PW, terus kita arahkan tanda PW-nya itu ke gambar jantung kita. Nah, jadi, saya nggak ada pasien, saya sendiri yang menjadi pasien ini Bu Dokter. Nggak apa-apa ya, maaf ya Bu Dokter ya. Mohon maaf, saya coba mengukur jantung saya, walaupun pakai konvek, sebenarnya untuk mendapatkan gambaran jantung kurang bagus, karena harus pas array ya, kecuali jantungnya janin. Ya, jadi sekali lagi udah tampak jantung tapi emang kurang bagus gambar jantungnya. Kita tekan PW, kita arahkan ya, kita arahkan, kita tekan lagi PW.
Nah, untuk menguatkan suara, tekan putar tombol audio. Jadi sini ada tombol audio, arahkan kameranya. Ke tombol audio kita tinggal putar saja. Seperti itu Bu Dokter. Terdengar suaranya Bu Dokter? Oke, cukup ya. Ada pertanyaan yang lain? Tadi ada pertanyaan. Untuk file manager yang penuh pada server, bagaimana cara memindahkannya, Pak? Karena bila file quick save penuh, hasil USG tidak bisa di-print. Dari Dr. Eva ya. Ya benar Dr. Eva? Oke. Halo Dr. Eva masih bergabung ya? Kalau penuh di ini pada server. kalau server itu bukan domain kita, Bu. Kecuali di alat kita. Kalau di alat kita ini itu bahwa jadi untuk di alat kita itu kan rata-rata kita supply itu dengan penyimpanan sebesar 1 tera. Dan kita bagi, dan untuk penyimpanannya di folder E itu sekitar 600 giga. 600 giga ini cukup banyak, sehingga tidak mungkin penuh ya untuk jangka waktu antara 1 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena yang tersimpan di USG kita adalah hanya data USG, beda dengan data server. Kalau yang di data server itu kemungkinan selain USG tersimpan. Bisa jadi ada ECG mungkin yang tersimpan di server, atau bisa data radiologi yang tersimpan di server. Jadi sekali lagi untuk server itu bukan domain kita untuk mengosongkan atau melakukan mutasi data. Itu untuk masing-masing rumah sakit ataupun puskesmas nanti yang punya otoritas untuk mengosongkan atau memutasi data-data yang ada di server. Jadi kalau di data USG kita, tadi itu kita masuk ke arsip, setelah masuk ke arsip, kita pilih datanya, kita akan melakukan apapun, bisa kita delete atau kita bisa mutasi, seperti itu. Kalau kita kembali ke ke screen share-nya, kita kembali ke screen share-nya itu ada di Bisa kok, Pak? Oh bisa. Oke, kita langsung aja kalau gitu ke alatnya ya. Kita langsung ke alatnya. Kita langsung ke alatnya, Ibu. Ya. Ini kalau saya mau lihat data kita, data apa namanya? Data Oke, saya ulang lagi dari awal ya. Saya coba masuk dari setup, masuk ke kita bisa masuk ke mana saja. Saya punya dari setup aja nggak apa-apa. Saya masuk dari setup. Di sini ada komputer. Ya, ada komputer, ada lokal C, lokal D, lokal C. Ya, kita coba lihat di sini lokal C-nya, ya. Atau kita harus lihat di sini ya. Lokal C itu 166 GB, ya. Free-nya 186 GB. Terus yang penyimpanan kita di E, ya, di E itu 373, ya.
dari 373 GB. D-nya seperti ini. Berarti ini yang E-nya ini masih kosong sekali nih, belum terisi. Sebenarnya yang terisi baru yang C dan D. Nah, kalau kita mau melakukan pengosongan atau mutasi, kita tinggal lakukannya dari arsip. Dari arsip, ini data-data yang ada di arsip kita. Kalau kita mau pilih semuanya, kita pilih all. Ya, kita pilih all. Terus kita setelah nih kita mau delete semuanya, atau kita mau send. Nah, send ini ada destinasinya. Send destinasi di sini ada disk. Ya, kita pilih ini mau kemana kita. Ya, kita pilih mau kemana. Ya. Terus kalau kita mau ke ke server Daycode, kita pilihnya storage. Artinya kita kalau send, kita akan mengirim ke storage. Seperti itu. Nah, jangan lupa yang mau kita kirim itu apa? Formatnya BMP, JPG, atau DCM. Ya. Ini kalau kita pilih di sini adalah keep file, setelah kita kirim, filenya tidak akan hilang. Tapi kalau kita pilihnya delete file, setelah kita kirim, data yang ada di USB kita akan hilang. Jangan lupa pengiriman kita hanya gambar, tapi kita kirim juga nilai komplit. Itu. Jadi pertanyaan Dokter Eva tadi, kalau sampai memang benar data yang di server itu penuh, terjadi karena data di server itu tidak hanya USB, hampir semua pemeriksaan termasuk obat-obatan itu masuk ke server sebagai database. Bisa jadi memang penuh. Tapi kalau di USB, karena gambarnya USB, saya bisa pastikan butuh berapa tahun untuk baru penuh, dokter seperti itu. Itu Dokter Eva sudah atau ada pertanyaan lagi? Terus ini ya, terima kasih Dokter Eva. Tadi juga bantu jawab ya yang masalah di JJ. Kemudian ada ini pertanyaan dari Ibu Amanda ya. SOP sama servis manual apakah bisa di-share? Bisa, nanti untuk ditandain di kita share. Boleh kita kontaknya mungkin Boleh. dari Amanda. Bu Amanda ya, bisa di kolom chat aja. Dan ini materi PPT-nya kami kirim ya di grup chat, sama untuk rekaman materi hari ini ada di YouTube di link yang saya kirim. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu dokter? Ya kalau enggak kita lanjutkan ke ini ya apa namanya yang tadi tuh Telemedicine. telemedicine. Oke. Ya kita lanjut ya Bu Dokter, Pak Dokter. Jadi ini telemedicine ini emang santer digaungkan oleh Kemenkes itu di tahun 2021, 2022 ya, sehingga sebagian dari kita mungkin banyak juga yang antusias dan banyak juga yang akhirnya salah paham ya tentang telemedicine ini. Telemedicine ini sebenarnya bukan hanya USG. Telemedicine ini itu mencakup keseluruhan. Salah satunya adalah USG. Nah, di beberapa puskesmas sudah dibarengi suplai USG dengan komputer, katanya komputer buat telemedicine. Sekali lagi, ini terpisah sebenarnya antara USG dan komputer telemedicine. Ya, jadi USG hanya bagian dari telemedicine. Oke. Ini kira-kira seperti ini flowchart-nya ya. Flowchart-nya. Jadi ada USG kita biasa disebut modality sama teman-teman IT ya. USG kita ini di sini. Nah, USG kita ini harus bisa mengirim data ke server. Jadi hasil rekaman ya
hasil rekaman berupa gambar dan report itu harus bisa terkirim ke server. Nah, terus data pasien dari server harus bisa kita ambil. Jadi komunikasi kita sebenarnya antara server dan USG. Jadi hanya ini. Komunikasi sebenarnya hanya ini. USG kita mengambil data pasien dari server, kita melakukan eksaminasi, selanjutnya kita kirim hasil eksaminasi kita ke server. Nah, nanti dari server itu diambil oleh komputer yang ada di puskesmas atau di rumah sakit untuk dikirim ke Satu Sehat. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ini ada beberapa domain pekerjaan dari vendor pengelola sistem informasi data yang dipakai di rumah sakit atau puskesmas, sama dari kita selaku modality-nya di sini. Sampai di sini clear, Bu Dokter, Pak Dokter? Apa ada yang sudah terhubung, jangan tersambung ke Satu Sehat? Halo? Oke. Saya ulang ya, saya ulang. Jadi telemedicine itu sebenarnya holistik ya, secara keseluruhan apa yang dilakukan di puskesmas atau rumah sakit ya bisa dikonsultasikan atau bisa dimutasikan data-datanya itu ke ke server. Ya, nanti ada komunikasi tuh dari data yang kita kirim ke server dan dari permintaan sistem software yang ada di puskesmas itu, apakah mau dikonsultasikan ke dokter spesialis atau siapapun. Nah, itu domain tersendiri. Nah, yang paling utama dari pekerjaan kita di sini adalah bagaimana alat di USG kita ini ya bisa mengambil data pasien. Sekali lagi, bukan mengambil ya, menggunakan. USG kita bisa menggunakan data pasien yang ada di server. Nah, rencana ke depan, konon kabarnya, seluruh database pasien itu akan bisa diinput oleh modality, oleh alat yang digunakan. Contoh nih USG kita ya, USG kita bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan pasien siapapun sejauh si pasien itu datanya ada di server. Nah, kalau datanya si pasien tidak ada di server bagaimana? Ya kita buat secara manual. Nah, setelah kita buat secara manual, pada saat kita terkirimlah ke server, sehingga si server itu akan ada tambahan data pasien dari kita. Sampai di sini jelas? Sekali lagi, database pasien itu sudah dibuat. Entah yang buat rumah sakit, puskesmas, atau Kemenkes, saya kurang tahu. Tapi yang jelas, nanti kita tuh sebagai user tinggal mengambil data pasien yang ada di server. Data pasien kita ambil, kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita kirim lagi ke server. Nah, nanti server itu akan dikelola oleh komputer yang ada di puskesmas atau komputer yang ada di rumah sakit. Dikelola sebagai apa? Ya, sebagai alat untuk berkonsultasi kepada dokter spesialis atau dikirimkan ke aplikasi Satu Sehat yang milik Kemenkes, sehingga si pasien setelah pulang itu dia bisa mendapatkan hasil rekaman USG-nya di aplikasi Satu Sehat itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi tugasnya
kita sebagai supplier USG bagaimana memastikan data yang ada di server bisa kita gunakan dan hasil pemeriksaan ini bisa kita kirim ke server kembali. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan nanti ini ke depannya ini mungkin akan ada petugas-petugas khusus yang mengelola data-data hasil pemeriksaan di puskesmas atau di rumah sakit ya untuk dikirim ke Satu Sehat. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Saya lanjut di sini. Nggak bisa geser. Oke. Kalau USG kita ini sudah terhubung ke server puskesmas, kita sudah tidak lagi menginput data pasien, kita tinggal gunakan aja data pasien yang ada di server. Seperti itu, Bu Dokter, Pak Dokter. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana cara kita supaya bisa berkomunikasi dengan server. Bagaimana caranya supaya USG bisa berkomunikasi dengan server. Tentunya kita lakukan setup dulu sini. Setup DICOM namanya. Jadi sini di tombol di kontrol panel kita ini ada tombol setup ya sini. Saya lingkari sini setup. Ya. Kita tekan itu, kita akan masuk ke sini. Ke setup menu. Di setup menu pilih DICOM setup. Pilih DICOM setup akan tampil seperti ini. Ini langsung nih tampil nih. Misalnya nih, ini saya ambil contoh nih punyanya Kementerian Kesehatan ya, Ministry of Health, ya software yang digunakan Santai SRV1 dengan IP-nya 169.254.848. Nah ini server punyanya Kemenkes nih misalnya nih ya. Nah ini sekarang di sini worklist, artinya inilah data pasien di server Kemenkes ini dengan IP sekian. Lalu kita harus samakan dulu nih. Kita harus samakan, kita masuk ke lokal. Lokal ini adalah punya kita. Ya. Nih, kita pilih lokal. Ini punya kita nih. Ultrasound. Ya. AE-nya, Store Rescue. IP-nya kita samakan nih. 169.254.844. Kalau tadi 169.254.848 ini yang punya Kemenkes. Ya. Nah, yang punya kita USG-nya apa? Harus sama, tiga kelompok ini harus sama, belakangnya aja yang beda. Ya. Karena nah, pertanyaannya gini. Kita kan pilih 7 nih. Begitu 7 ini tidak mau, kemungkinan sudah dipakai sama orang lain. Kita ganti aja jadi berapa? 9 misalnya. Asal jangan 8 karena kalau 8 tadi punyanya Kemenkes. Kalau nggak mau ya kita pilih 10, gitu aja. Selanjutnya dan seterusnya ya Bu ya, Pak Dokter. Jadi ini harus sama, belakangnya harus beda di lokal sini. Setelah kita setting lokal sama dan bisa kita ping echo oke, kita save, kita masuk ke store-nya. Store-nya itu adalah di servernya sendiri. Gunanya untuk apa? Guna untuk mengirim data kita. Store-nya masih tetap kita menggunakan ini nih, facility name-nya masih punya Kemenkes, ya. IP-nya sama. Oke, kita ping echo kalau udah oke, dia akan tampil di sini, kita save, dia akan tampil di sini. Ya, ini semua data ini dari apa penyedia software yang ada di puskesmas. Kalau dia portnya dia bilang 1111 ya kita akan terusin 11. Kalau bilang 0000 semua juga 00 semuanya. Jadi ini domainnya orang yang setting komputer di puskesmas atau di rumah sakit. Kita tinggal user aja pengguna. Oke. Cukup kerja kita tuh sampai di situ. Jadi kita samakan IP-nya ya. Setelah itu oke, selesai. Nah, sekarang tinggal mematikan unit kita. Mematikan unit kita, ya jangan lupa ya yang amannya sih
kita dalam posisi freeze. Ya, setelah itu kita tekan tombol power. Dia akan mati. Setelah mati, jangan lupa kita lakukan pembersihan di probe-nya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sesi kita di bulan ini, di hari ini. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa menghubungi call center kita, ya, PA, maupun bisa japri langsung ke teknisinya. Gimana, Bu Dokter, Pak Dokter, cukup? Ini ada pertanyaan singkat lagi ya. Prof, bolehkah dengan alkohol? Tidak boleh. Probe tidak boleh dibersihkan dengan alkohol. Karena apa? Nanti akan mengakibatkan material probe itu menjadi lebih keras. Setelah mengalami perubahan menjadi lebih keras, dia tidak sensitif. Dan gambar cenderung lebih jelek ya. Selanjutnya bisa jadi menimbulkan perubahan warna dari yang tadinya putih menjadi agak kuning-kuningan. Bahkan sampai bukan hanya kuning menuju ke arah coklat. Seperti itu. Iya. Ya, jadi gitu ya, Dokter Eva. Oh ya, sama ini tadi ada Bu Amanda ya tanya lagi untuk setting telemedicine tadi. Apakah ada yang bisa dihubungi untuk konsultasi? Ya, jadinya itu untuk koneksi dari USG ke server itu nanti ada vendor yang ditunjuk dari Kemenkes untuk melakukan koneksi itu. Tapi dari kami penyedia USG tentunya terbuka untuk membantu dalam koneksi itu. Misal tadi untuk setting IP untuk Daycom dan teknis di USG kita. Jadi bisa langsung kontak aja di customer service dari Geraha Ismail. Untuk membersihkan probe juga bisa pakai air ya, untuk probe yang ada pengerasan gel. Karena lama ya nggak langsung dibersihin. Nomor HP yang dihubungi untuk telemedicine di customer service kita ada di stiker ininya ya Pak? Di USG-nya kan ada stiker ini dok. Dibantu untuk connect telemedicine ya, tapi tugas utamanya itu dari vendor informatika yang ditunjuk Kemenkes. Jadi kita bantu kalau misal untuk setting di USG kita, tapi untuk yang datang ke lapangan nantinya ada vendor dari Kemenkes. Tuh, kata dokter Eva, setelah selesai pelayanan harus langsung dibersihkan. Mematikan USG apa harus tekan freeze dulu Pak? Sebaiknya. Baiknya ya. Benar ya, ini saran dari dokter Eva, setelah pelayanan langsung dibersihkan untuk menghindari pengerakan gel. Nah, cukup. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk Hari ini. Oh, saya kirim dulu ya. Ini untuk presentasi materi ini, untuk recordnya kita upload di YouTube Ismail. Nanti saya ya, saya kirim lagi deh, biar langsung di follow ya, di subscribe. Oh ya, sama jangan lupa untuk absen ya Bapak Ibu dokter semuanya di link berikut. Untuk materi PowerPoint-nya ini sedang dikirim. Share atau copy? Gimana ya?
Gimana, Pak? Ini yang belum ya. Ya. Bang lagi. Oh, untuk materi bisa di-download. Kalau nanti ada kendala nanya-nanya boleh ya, Dok? Boleh dong. Boleh banget, Dok. Eh, untuk di absennya nanti kan ada nomor teleponnya ya. Mohon untuk diisi nanti ke depannya mungkin langsung bisa dikirim undangan ke nomor yang terisi di absen. Saya berminat untuk SOP-nya. Oke, boleh. Nah, untuk materinya udah bisa di-download ya di kolom chat, Bapak Ibu dokter semuanya. Nanti juga ini deh, kami kasih link di video YouTube-nya, ada PPT-nya ntar juga. Untuk materi PPT-nya boleh silakan di-download dulu. Dan saya ulangi lagi untuk rekamannya nanti akan kami upload di YouTube Geraha Ismaya ya. Di search aja langsung ketemu sih di YouTube Geraha Ismaya atau tekan link itu. Dan mengingatkan lagi untuk mengisi link absensi ya Bapak Ibu dokter semuanya. Sambil download, sambil nunggu, sambil ngisi absen. Baik, selebihnya mungkin nanti untuk presentasi akan juga di YouTube-nya. Langsung aja nanti ke YouTube-nya PT Geraha Ismaya. Oke, mungkin kita cukupkan ya pertemuan sore ini. Semoga diberi kelancaran untuk penggunaan OSG dan pemeriksaan selanjutnya. Untuk dari kami juga siap membantu kalau ada kendala bisa PS yang tertera di mesin. Mungkin sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.